Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya kali ini. Kita tahu tahun 2023 merupakan tepat 100 tahun BOSKA membantu kita dalam pengamatan di bidang astronomi. Polusi udara kategori sedang dan Kota Lembang yang terang pada malam hari ini memicu timbulnya wacana pembangunan observatorium lainnya di Indonesia. Yang saat ini sedang dibangun adalah Observatorium Nasional Timau, yang selanjutnya disebut dengan Opnas Timau, yang diharapkan nantinya bisa memajukan serta mengembangkan ilmu astronomi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Miftahul Husna, bersama dengan kolega saya, Ibu Farhati Muntahana, menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul tinjauan karakteristik dan target sains teleskop radio single disk 18-26 meter, serta pemanfaatannya untuk Observatorium Nasional Timau. Oke, di lereng Gunung Timau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dipilih sebagai lokasi pembangunan observatorium kelas internasional. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan jauh dari permukiman, dengan luas sekitar 30 hektar, ada sekitar 250 langit malam yang cerah, di mana ini di bagian kanan bawah itu merupakan gambar master plan dari Opnas itu sendiri. Untuk fasilitas utamanya itu ada teleskop optik 3,8 meter dan sedang merencanakan pembangunan teleskop radio single disk sekitar 20 meter, dan area lapangan di sini digunakan untuk antena dipol frekuensi rendah. Dalam perencanaan pembangunan sebuah observatorium, tentu diperlukan pengkajian dari target sains observatorium tersebut. Untuk Opnas Timau sendiri itu merencanakan target sainsnya di bidang cuaca antariksa, eksoplanet, bahkan hingga ke kosmologi. Teleskop radio biasanya mengamati suatu sumber yang lemah, sehingga mengharuskan teleskop tersebut memiliki antena yang berfungsi sebagai pengumpul sinyal dalam ukuran besar. Gambar kanan atas ini merupakan bentuk antena yang biasa digunakan untuk teleskop radio itu sendiri adalah bentuk antena paraboloidal. Jika suatu objek yang diamati itu menggunakan teleskop dengan diameter tertentu dan dengan menggunakan panjang gelombang tertentu, maka bisa diestimasikan resolusi sudut yang diperoleh dari pengamatan tersebut. Jika ditinjau dari segi bentuk mounting dari teleskop radio, yang digunakan adalah mounting ekuatorial dan mounting alta azimut. Dan juga jika dilihat dari tipe reflektornya, itu prinsip kerjanya mirip dengan teleskop optik, seperti gambar yang di kanan bawah. Pada penelitian kali ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi teleskop radio single disk dengan diameter sekitar 20 meter sebagai studi pembangunan Observatorium Nasional Timau, serta mengkaji fokus penelitian masing-masing teleskop dengan diameter tersebut. Tetapi pada penelitian kali ini dibatasi teleskop sekitar 20 meter itu adalah dengan diameter 18 meter hingga yang terbesar itu ada di 26 meter. Penelitian kali ini dimulai dengan teleskop radio seluruh dunia, dikumpulkan datanya, kemudian dikerucutkan menjadi teleskop radio single di seluruh dunia. Data tersebut kembali dikerucutkan menjadi teleskop radio single disk seluruh dunia dengan diameter 18 sampai dengan 26 meter. Pada penelitian kali ini juga ditambahkan beberapa data teleskop radio single disk yang juga digunakan untuk VLBI seluruh dunia dengan diameter tersebut. Setelah semua data dikumpulkan, dilakukan beberapa kajian spesifikasi instrumen seperti bentuk mounting dan tipe reflektornya, serta fokus penelitian masing-masing teleskop dengan diameter tersebut. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pengolahan data, resolusi sudut, dengan estimasi kasar, dan diakhiri dengan analisis. Maaf, sebetulnya ada gangguan sini. Ini. Apakah slide saya masih terlihat, Pak? Ya, masih. Ya, tapi belum maju. ya. Oke, maju. Ya. Oke. Nah, berikut ini adalah beberapa teleskop radio yang dipilih dengan radio single disk yang dipilih dengan diameter sekitar 18 sampai dengan 26 meter dengan diameter terkecilnya 18, yaitu Paul Plisner di Amerika Serikat, dan 26 meter itu ada Hatrao di Australia.
lingkaran merah ini menandakan teleskop tersebut hanya digunakan hanya untuk single disk saja, dan sisanya itu digunakan untuk single disk dan juga VLBI. Teleskop-teleskop ini nantinya bisa dijadikan sebagai benchmark penelitian apa saja yang dapat dilakukan dengan spesifikasi instrumen yang diberikan pada penelitian kali ini. Gambar kiri bawah ini merupakan distribusi lokasi teleskop yang dikaji pada penelitian ini. Jika kita lihat, berdasarkan lokasi tersebut, mayoritas dari teleskop radio single disk itu berada di belahan bumi utara dan tidak ditemukan di sekitar ekuator. Dan jika dilihat dengan plottingan ketinggian lokasi masing-masing teleskop, terlihat bahwasanya mayoritas dari teleskop tersebut berada di bawah 200 mdpl, dan hanya 3 teleskop saja yang berada di atas 1000 mdpl, yaitu ada Hatrao, ada Nanshan di Cina, dan juga Paul Fleischer di Amerika Serikat. Jika ditinjau dari tipikal sistemnya, seluruh teleskop yang dikaji pada penelitian kali ini memiliki tipe reflektor Cassegrain dengan mayoritas mountingnya itu alta azimut. Hanya 1 teleskop saja yang menggunakan mounting ekuatorial, yaitu Hatrao 26 meter di Afrika Selatan. Berdasarkan kajian dari fokus penelitian masing-masing teleskop, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok bidang fokus penelitian, seperti yang ditunjukkan oleh gambar pada sisi kiri. Mulai dari bidang penelitian tersebut mulai dari galaksi AGN, tata surya dan luar tata surya, matahari, bahkan hingga ke kosmologi. Berdasarkan grafik ini dapat terlihat bahwasannya bidang fokus penelitian galaksi dan AGN merupakan bidang fokus penelitian yang banyak diminati oleh teleskop yang dibahas pada penelitian kali ini. Berdasarkan persamaan pada slide awal tadi, dapat dilihat hubungan dengan antara resolusi sudut dengan panjang gelombang itu sebanding dan berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana hal ini analog dengan grafik estimasi kasar pada penelitian ini, yaitu semakin besar frekuensi yang digunakan oleh suatu teleskop, maka resolusi sudut yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Jika dilakukan dalam tabel untuk masing-masing teleskop itu totalnya ada 11 teleskop, seperti pada layar. Dengan kolom pertama, dengan kolom kedua itu ada teleskop dan diameternya, diikuti dengan ketinggian masing-masing teleskop, dan diikuti kemudian tipe reflektor, mounting, kemudian ada fokus penelitian dan rentang frekuensi masing-masing teleskop. Mungkin sebagai contohnya, yang pertama itu ada Hatrao 26 meter di Australia, memiliki ketinggian di 1595 mdpl dengan tipe reflektor Cassegrain dan mountingnya ekuatorial dengan fokus penelitian interstellar medium, pulsar, serta quasar. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan. Pada penelitian kali ini dapat diambil kesimpulan. Yang pertama itu ditinjau dari data dan karakteristik teleskop radio kelas 20 meter. Kesimpulan yang pertama, mayoritas dari teleskop radio itu berada di belahan bumi utara dan tidak ditemukan di sekitar ekuator. Dan hampir semua teleskop yang dikaji pada penelitian kali ini itu berada di ketinggian di bawah 200 mdpl dengan tipe reflektor Cassegrain dan mayoritas mounting alta azimut. Berdasarkan perhitungan kasar tadi, semakin besar frekuensi yang digunakan oleh suatu teleskop, maka resolusi sudut yang diperoleh pengamatan tersebut akan semakin kecil. Jika ditinjau dari segi fokus penelitiannya, sebenarnya banyak sekali topik penelitian yang bisa dilakukan dengan teleskop radio kelas 20 meter ini. Rencana penelitian Opnas Timau itu memiliki irisan fokus penelitian dengan Onsala 20 meter di Swedia dan Nanshan 25 meter di Shanghai, Cina, yaitu pada fokus penelitian galaksi dan AGN, interstellar medium, dan pembentukan bintang. Namun masih terbuka topik penelitian lainnya yang bisa dilakukan dengan teleskop tersebut nantinya. Dengan lokasi Indonesia yang strategis, yang berada dekat ekuator, ini memungkinkan untuk Opnas Timau itu membangun sebuah teleskop radio sangat ideal untuk dilaksanakan, mengingat di bagian ekuator tadi tidak terlihat ada teleskop radio yang tersedia. Dan diharapkan nantinya juga ini bisa dilakukan tidak hanya untuk single disk, tapi juga untuk VLBI dan bekerja sama dengan negara lainnya.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Pak Kunjat. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih. Bagi saudara-saudara yang hadirin yang mau memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Masih ada waktu. Ya, silahkan Pak Taufik. Jadi frekuensinya yang sudah ditinjau berapa sampai berapa? Kalau frekuensinya yang ditinjau itu dari 0,1 sampai dengan yang terbesar itu ada di 117, Pak. 117 GHz. Iya, gigahertz. Kenapa nggak sekalian sampai 250 GHz gitu misalnya? Kenapa? Itu kemarin karena pembatasan ini awalnya itu dilihat dari diameternya, Pak. Jadi diameter yang digunakan untuk penelitian kali ini hanya dari 18 sampai dengan 26 meter, Pak. Gitu. Ya, maksudnya kalau frekuensi makin tinggi kan tidak mungkin bikin yang terlampau besar juga ya. Jadi kalau mau optimasi, misalnya difokuskan di sekitar 20 meter begitu ya, sekitar 20 meter, maka ya jangkauan sampai frekuensi tinggi itu masih mungkin begitu ya, sampai 250 GHz panjang gelombang 2 mm misalnya ya. Kenapa begitu? Ya saya usulkan agar kelak siapa tahu bisa ikutan berpartisipasi di EHT ya, Event Horizon Telescope yang terus tumbuh ya, gitu sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada komentar dari pembicara? Nggak ada? Nah, usul ya. Iya, itu sepertinya diterima untuk sarannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain, Kak? Silakan. Kalau nggak ada, saya yang bertanya ya. Itu kan ada radioteleskop yang didedikasikan untuk sebagai single disk saja. Ada yang bisa VLBI. Apakah karakteristik yang bisa VLBI dan hanya single itu berbeda? Apakah misalkan dari masalah harga dan sebagainya gitu? Kalau untuk penelitian yang saya jalankan kemarin itu tidak melihat harganya, tetapi yang saya lihat itu kalau dari segi karakteristik instrumen itu relatif mirip karena untuk tipe reflektornya itu sama-sama menggunakan tipe reflektor Cassegrain dan juga mountingnya itu mayoritas mounting alta azimut. Sama di bagian frekuensi itu rentang frekuensinya tidak yang terlalu besar frekuensi yang digunakan untuk masing-masing teleskop seperti itu, Pak. Oke, baik.